Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga bisa mendapatkan referensi pembelajaran di bidang studi matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Diketahui persamaan suku banyak X pangkat 4 ditambah 2A tambah 4X pangkat 3 ditambah B kurang 2X pangkat 2 ditambah setengah B kuadrat X tambah 3A sama dengan 0. Dua akar persamaan tersebut berkebalikan dan dua akar lainnya berlawanan. Tentukan nilai A dan B. Jadi untuk suatu bentuk umum polinomial berpangkat 4, kita misalkan AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Dengan memiliki 4 akar, kita anggap X1, X2, X3, dan X4. Ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Rumusnya adalah min B per A. Kemudian X1 dikali X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 ditambah X1 X4 tambah X2 X3 ditambah X2 X4 dan terakhir ditambah X3 X4. Nilainya sama dengan C per A. Kemudian X1 X2 X3 ditambahkan X1 X2 X4 ditambah X1 X3 X4 ditambah X2, X3, X4. Rumusnya adalah min D per A. Dan X1 kali X2 kali X3 kali X4. Rumusnya adalah E per A. Ini adalah 4 buah persamaan yang akan kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan di soal nomor 4 ini. Keterangan yang berikutnya kita perhatikan adalah bahwa ketika kita miliki X1, kita misalkan nilainya adalah P. Ada sebuah akar lain yang berkebalikan dengan si X1. Berarti kita misalkan X2-nya berarti dalam hal ini adalah 1 per P. Kemudian kalau kita misalkan X3-nya sama dengan Q, maka ada sebuah akar lagi yang nilainya berlawanan. Berarti nilai X4-nya sama dengan negatif Q. Ketika kita memisalkan ke persamaan yang pertama, di sifat yang pertama adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, kita tuliskan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari B-nya adalah 2A tambah 4. Dan nilai A-nya adalah 1. Maka kita tuliskan nilainya adalah negatif dari 2A dikurang 4. Kemudian X3 ditambah X4 ketika dijumlahkan, karena dia saling berlawanan, berarti jumlahnya sama dengan 0. Berarti X1 tambah X2. Tadi X1-nya adalah P. X2-nya adalah 1 per P, nilainya adalah minus 2 dikurang 4. Kemudian kita gunakan sifat yang kedua, X1 dikali X2 ditambahkan X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 X3 ditambah X2 X4 ditambah X3 X4, di mana rumusnya adalah C per A, berarti nilainya adalah B kurang 2. Kalau kita kalikan, X1 dikali X2, yaitu P dikali 1 per P, nilainya adalah 1. Makanya kita pakai nilai 1. Kemudian X1P, X3 adalah Q, berarti ini adalah P dikali Q. X1 kali X4, berarti P kali min Q adalah negatif PQ. X2 dikali X3, berarti 1 per P dikalikan dengan Q. Kemudian X2 dikali X4, berarti 1 per P dikali negatif Q menjadi negatif 1 per P dikali Q. Dan X3 dikalikan dengan X4, berarti Q dikali negatif Q adalah negatif Q kuadrat. Nilainya sama dengan B dikurang 2. Kalau kita perhatikan bahwa PQ dikurang PQ dan Q per P dikurang Q per P juga habis, maka kita bisa dapatkan bahwa negatif dari Q kuadrat sama dengan B dikurang 3. Kemudian kita gunakan sifat di rumus yang berikutnya. X1 kali X2 kali X3 ditambah X1 X2 X4 ditambah X1 X3 X4
ditambah X2, X3, X4, nilainya adalah minus D per A, berarti menjadi minus setengah B kuadrat. X1 kali X2 adalah 1, dikali X3Q, berarti ini Q. Kemudian X1 kali X2 adalah 1, dikali negatif Q, menjadi minus Q. Ditambah X1 adalah P, X3 dikali X4 adalah minus Q kuadrat. Kemudian ditambah 1/P dikali X3 kali X4 adalah minus Q kuadrat, sama dengan minus setengah B kuadrat. Q dikurang Q habis, dan kalau kita perhatikan di sini ada sama-sama minus Q kuadrat. Kita faktorkan minus Q kuadratnya, kita tulis menjadi P ditambah 1/P sama dengan min setengah B kuadrat. Kemudian kita bisa substitusikan bahwa nilai dari minus Q kuadrat itu sama dengan B kurang 3, dan nilai dari P tambah 1/P-nya adalah minus 2A dikurang 4. Tapi kita akan lakukan nanti, tapi kita sudah mendapatkan bahwa ada hal yang bisa disubstitusikan, yaitu minus Q kuadratnya bisa kita gantikan dengan B kurang 3, dan nilai dari P tambah 1/P-nya bisa kita gantikan dengan minus 2A kurang 4. Yang jadi masalah kita belum mendapatkan hubungan antara si A dan si B. Kita akan coba gunakan sifat yang keempat, barangkali kita bisa menemukan kaitan antara nilai A dan nilai B. Kita tuliskan bahwa X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4, rumusnya adalah E per A, berarti sama dengan 3A. Di mana X1 dikali X2 nilainya adalah sama dengan 1. X3 adalah Q, X4 adalah min Q, berarti negatif Q kuadrat sama dengan 3A. Ternyata kalau kita perhatikan, nilai dari persamaan ini dan persamaan ini adalah sama ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa 3A sama dengan B dikurang 3. Berarti nilai B bisa kita gantikan menjadi 3A ditambah 3. Maka kita gunakan sifat tersebut untuk menyelesaikan persamaan yang ini. Kita tuliskan minus Q kuadrat, kita gunakan yang 3A. Jadi minus Q kuadratnya kita gantikan dengan 3A. Kemudian P tambah 1/P-nya kita gantikan dengan minus 2A dikurang 4. Sama dengan min setengah B kuadrat, B-nya kita gantikan menjadi 3A tambah 3 dipangkat 2 kan. Dari sini kita kalikan persamaannya untuk mendapatkan suatu bentuk persamaan satu variabel dalam bentuk huruf A semua. 3A dikali minus 2A minus 6A kuadrat. 3A dikali min 4 minus 12A sama dengan min setengah dikali 3A tambah 3 kalau kita kuadratkan hasil adalah 9A kuadrat tambah 18A ditambah 9. Kita kali 2-nya kemari menjadi minus 12A kuadrat dikurang 24A sama dengan negatif satunya kita kalikan menjadi min 9A kuadrat kurang 18A dikurang 9. Kita pindah ruaskan lagi menjadi minus 3A kuadrat dikurang 6A ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita bagi negatif 3. Kita peroleh A kuadrat ditambah 2A kurang 3 sama dengan 0. Kita peroleh A tambah 3 dan A kurang 1. Berarti nilai A-nya bisa min 3 dan nilai B-nya sama dengan tadi 3A tambah 3. Berarti 3 kali min 3, min 9 ditambah 3 adalah minus 6. Atau kemungkinan kedua adalah nilai A-nya 1 dan nilai B-nya berarti 3 kali 1, 3 ditambah 3 berarti nilai B-nya sama dengan 6. Maka kalau kita gunakan nilai A-nya min 3 dan nilai B-nya min 6, kita akan dapatkan polinomial tersebut adalah menjadi X pangkat 4, kemudian 2A tambah 4 berarti menjadi minus 6 ditambah 4 adalah negatif 2X pangkat 3, tambah B kurang 2 menjadi negatif 8X kuadrat, kemudian ditambah setengah B kuadrat berarti 18X, dan tambah 3A berarti menjadi kurang 9 sama dengan 0. Polinomial ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 1, X kurang 1, kemudian X kurang 3, dan X tambah 3. Jadi X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, 3 dan min 3, di mana 1 dan 1 itu saling berkebalikan, 3 dan minus 3 itu saling berlawanan, jadi terbukti. Sementara kalau kita menggunakan nilai A1 dan B6,
kita substitusikan ke polinomial, kita akan peroleh bahwa X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 3, kemudian B kurang 2 menjadi positif 4X kuadrat, kemudian ditambah 18X, kemudian tambah 3A, berarti tambah 3 sama dengan 0. Kita akan dapatkan polinomial tersebut faktornya menjadi X kuadrat tambah 3. Kemudian X kuadrat tambah 6X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi pembahasannya nanti menjadi akar-akar yang imajiner, memenuhi tetapi bukan akar-akar real. Jadi kita lebih cenderung memilih nilai A-nya adalah yang di minus 3 dan B-nya sama dengan minus 6. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.